Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pamulang, Teknik Informatika, kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan makalah komunikasi data dengan tema deteksi kesalahan dan data link control. Apa itu error atau kesalahan dalam komunikasi data? Kesalahan adalah proses alami yang dapat terjadi pada tiap bagian dari sistem komunikasi data. Namun demikian, perlu adanya langkah-langkah bagi perbaikan melalui evaluasi terhadap penyebab terjadinya kesalahan dan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses transmisi maupun data terminal. Pada umumnya, kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam komunikasi data dapat diperkirakan atau dengan kata lain, kesalahan-kesalahan yang tidak terdeteksi pada suatu bagian dalam sistem transmisi data mungkin dapat dideteksi pada bagian lain. Dengan alasan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi data, para perancang sistem kontrol kesalahan berusaha merancang sistem kontrol dengan memberikan proteksi maksimum terhadap informasi redundant yang seminim mungkin. Bagaimana cara deteksi kesalahan dalam komunikasi data? Ada dua pendekatan untuk deteksi kesalahan. Satu, forward error control, di mana setiap karakter atau frame memiliki informasi yang cukup untuk memperbolehkan penerima mendeteksi bila menemukan kesalahan tetapi tidak lokasinya. Sebuah transmisi kontrol digunakan untuk meminta pengiriman ulang menyalin informasi yang dikirimkan. Dua, feedback error control, di mana setiap karakter atau frame memiliki informasi yang cukup untuk memperbolehkan penerima mendeteksi bila menemukan kesalahan tetapi tidak lokasinya. Sebuah transmisi kontrol digunakan untuk meminta pengirim ulang menyalin informasi yang dikirimkan. Cara deteksi kesalahan. 1. Metode ECE. Metode cara kemudian mengirimnya ke komputer. Komputer kemudian mengirimkannya kembali ke terminal dan ditampilkan ke monitor. Operator dapat melihat apakah data yang dikirimkannya benar. 2. Metode deteksi error otomatis. Sistem komputer lebih menghendaki sedikit mungkin melibatkan manusia. Oleh karena itu digunakan sistem bit parity, yaitu bit tambahan yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan. 3. Framing check. Digunakan pada transmisi asinkron dengan adanya bit awal dan bit akhir. Dengan memeriksa kedua bit ini dapat diketahui apakah diterima dengan baik. Transmisi sinkron mempunyai berbagai bentuk bingkai sesuai dengan ketentuan yang digunakan. Bagaimana koreksi terhadap kesalahan pada komunikasi data? Koreksi kesalahan transmisi. 1. Substitusi simbol. Bila ada data yang rusak, maka komputer penerima mengganti bagian itu dengan karakter lain, seperti karakter sub yang berupa tanda tanya terbalik. Jika pemakai menjumpai karakter ini pada program word processor, maka berarti ada data yang diterima telah mengalami kerusakan. Selanjutnya perbaikan dilakukan sendiri. 2. Mengirim data koreksi. Data yang dikirim harus ditambah dengan kode tertentu dan data duplikat. Bila penerima menjumpai kesalahan pada data yang diterima, maka perbaikan dilakukan dengan mengganti bagian yang rusak dengan data duplikat. Tetapi cara ini jarang dilakukan. 3. Kirim ulang. Cara ini merupakan cara yang paling simpel, yaitu bila komputer penerima menemukan kesalahan pada data yang diterima, maka selanjutnya meminta komputer pengirim untuk mengulangi pengiriman data. Kesimpulan, kesalahan transmisi data jarak jauh selalu terjadi karena sistem komunikasi data harus dilengkapi kontrol deteksi kesalahan. Informasi error penting untuk para perancang kontrol deteksi kesalahan. Performasi transmisi data menurun pada jarak jam sibuk, karena itu apabila memungkinkan, pengiriman data sebaiknya dilakukan pada jam tidak sibuk. Kesalahan yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh speak noise pada sistem transmisi data. Untuk mendeteksi kesalahan yang paling baik performasinya adalah CRC. Kesalahan pada site online dapat diterima, tetapi kegagalan pada sistem ini mutlak harus dihindari. Data link control. Apa itu data link control? Data link control adalah medium transmisi antara stasiun ketika suatu prosedur data link control dipakai. Data link control atau data link
melalui link komunikasi data dapat terlaksana dengan penambahan control layer dalam tipe device komunikasi. Lapisan data link adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang dapat melakukan conference frame jaringan yang berisi data yang dikirimkan menjadi bit-bit mentah agar dapat diproses oleh lapisan fisik. Tugas data link yaitu mentransmisikan bit-bit ke mesin yang dituju. Bit-bit tersebut dapat diserahkan ke network layer. Link control. Ada 3 layanan data link control. Yang pertama adalah layanan Acknowledge Connectionless, di mana mesin sumber mengirimkan sejumlah frame ke mesin yang dituju, dengan tidak memberikan acknowledgement bagi diterimanya frame-frame tersebut. Tidak ada koneksi yang dibuat baik sebelum maupun sesudah dikirimkannya frame. Yang kedua adalah layanan Acknowledge Connectionless. Layanan ini juga tidak menggunakan koneksi, tetapi setiap frame dikirimkan secara independen dan secara acknowledgement, sehingga si pengirim dapat mengetahui apakah frame yang dikirim sudah diterima dengan baik atau tidak. Yang ketiga adalah layanan Acknowledge Connectionless Oriented. Dengan layanan ini, mesin sumber dan tujuan menggunakan koneksi sebelum memindahkannya data. Setiap frame yang dikirim tentu akan diterima. Layanan ini menjamin bahwa setiap frame hanya sekali dan dalam urutan yang benar. Keperluan dan tujuan data link control. Yang pertama adalah frame synchronization. Data dikirim dalam blok-blok agar dapat diidentifikasikan. Yang kedua adalah flow control. Stasiun pengirim harus dapat mengirim frame pada kecepatan yang lebih cepat daripada stasiun penerima. Yang ketiga adalah error control. Bit-bit error yang dihasilkan oleh sistem transmisi harus diperbaiki. Yang keempat adalah kontrol dan data pada link yang sama. Receiver harus mampu membedakan kontrol informasi dari data yang ditransmisikan. Yang terakhir adalah link management. Prosedur untuk manajemen pertukaran. Kesimpulan, data link control atau data link protokol pengiriman data melalui link komunikasi data yang terlaksana dengan penambahan control layer dalam tiap device komunikasi. Ada 3 layanan dari data link layer, yaitu layanan Acknowledge Connection, layanan Acknowledge Connection, dan layanan Acknowledge Connection Oriented. Ada 5 tujuan dari data link control, yaitu frame synchronization, flow control, error control, dan data pada link yang sama, dan link management. Sekian, terima kasih video pembelajaran yang telah kami presentasikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.